Hukum Perbankan Syariah, pertemuan keempat, Selasa, 3 November 2020. Dosen pembimbing Amrul Muzan, Dr. SHI, MA. Kelompok 3, yang terdiri dari Hairani Septiana Yunita, Sri Wardani Sigalingging, dan Zahra Aisyah Maharaniuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kita yang keempat ini, tidak perlu memperpanjang waktu lagi, kami akan membahas tentang pengertian kelembagaan perbankan syariah, tujuan fungsi perbankan syariah, struktur perbankan syariah, dan kantor perbankan syariah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang pengertian kelembagaan perbankan syariah. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia, terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional. Namun, dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS. Serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Baiklah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu tujuan fungsi perbankan syariah. Tujuan perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi dari perbankan syariah itu sendiri terdiri atas 4. Yang pertama, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat. Yang ketiga, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang. Yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu struktur perbankan syariah. Yang pertama, Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional. Dan yang ketiga, bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pembahasan yang terakhir yaitu adalah kantor perbankan syariah. Pengorganisasian dalam ekonomi umumnya dan dalam perbankan syariah khususnya adalah meletakkan tujuan dan sasaran yang telah dirancangkan ke dalam tindakan melalui penetapan kebijakan dan proses, termasuk pengadaan fungsi pendukung dan penyebaran layanan melalui struktur organisasi. Suatu organisasi sangat membutuhkan kerjasama, komunikasi yang transparan, dan lain sebagainya dalam mendukung suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya manusia atau insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya kesyariahan, atau MSDM. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.